wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazii hadana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini memberikan begitu banyaknya nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas 2 ini dalam rangka sosialisasi destinasi budaya positif. Ini dalam rangka pembuatan aksi nyata bagi kami CGP atas nama Herminovia berasal dari SDN 07 Kinali CGP Angkatan 11 Pasaman Barat. Dan kita tidak lupa pula mengirimkan salawat berangkaikan salam buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW berupa ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering kita bersalawat kepada beliau kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini, yang sama-sama saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru serta karyawan-karyawati SDN 07 Kinali yang memberikan luang waktunya untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang kami adakan pada hari ini. Baiklah, dalam mewujudkan siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan program profil kerja Pancasila, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif. Itulah yang akan kami sampaikan nantinya. Di sini aksi nyata calon guru penggerak pembebasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang akan saya sampaikan sini yaitu Herminovia SPD CGP Angkatan 11 yang berasal dari SDN 07 Kinali. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini ada di situ disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Di sini yang pertama kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma berarti kita berubah arah pandang kita dalam pembelajaran. Di sini disebutkan oleh Stephen R. Covey, Principles of Leadership, yaitu tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti di sini kita merubahnya bertahap, bukan instan. Lanjut, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Berarti cara kerangka, maksudnya di sini kerangkanya itu harus kita rubah. Jangan kita memakai dulu seperti ini kita mengajar, sekarang tidak bisa lagi kita gunakan karena kita mendidik siswa itu sesuai zaman dan kodratnya. Karena zaman dahulu dengan zaman sekarang itu jauh berbeda. Lanjutnya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita, tentang kenyataan. Karena kenyataan pada saat sekarang ini, anak-anak itu sudah jauh perkembangannya. Kalau dulu kita tidak tahu dengan ilmu teknologi, sekarang anak TK saja kadang-kadang lebih tinggi pengetahuannya daripada kita. Dari sinilah kita harus merubah pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Lanjut, di sini ada perubahan paradigma, dasar pemikiran, stimulus respon, rangsangan dan tanggapan. Di sini ada teori kontrol, ada stimulus respon. Dahulu realita kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan anak itu sama, anak si A dengan si B sama. Kalau sekarang tidak bisa kita
itu. Karena kebutuhan setiap manusia itu, setiap anak itu berbeda. Selama ini sudah kita pahami, sudah kita hadapi anak-anak di lokal kita, bahwa kita suruh yang ini melakukan ini, baik sebagian anak bisa paham, sebagian lagi tidak, karena mereka itu, kebutuhan mereka itu berbeda. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Kita dulu menggambarkan hal-hal itu di setiap daerah sama, di sini sama. Sedangkan kenyataannya, kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Sama kita memandang seseorang atau memperhatikan seseorang, kalau menurut Ibu Eka orang ini seperti ini. Sedangkan pandangan dari Bu Ratna Wilis, oh orangnya seperti ini. Maka disinilah kita beranggapan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tergantung siapa kita yang memandang. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Kita di sini kita menganggap bahwa oh orang itu seperti ini. Kamu harus yakin orang ini begini-begini. Itu tidak bisa kita samakan. Nah, di sini dikatakan kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memasakkan pandangan kita terhadap orang lain, tapi kita cuma harus memahami pandangan orang itu terhadap sesuatu. Baiklah, lanjut, itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh di lokal kita perhatikan anak melakukan kesalahan, sering mengganggu temannya, dia punya tujuan tertentu. Kita tidak bisa langsung menyalahkan, kita tidak bisa langsung memvonis anak itu nakal, suka mengganggu temannya. Mungkin ada sesuatu hal yang belum terpenuhi dalam diri. Nah, itulah kita sebagai guru yang akan mendalami siswa tersebut. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau ibu pikir, kita berpikir sejenak, bisa tidak orang mengontrol kita? Bisa ibu-ibu? Tidak bisa. Yang bisa mengontrol kita itu hanya kita. Contohnya saja kita mengontrol anak kita. Kamu jam sekian, contoh anak yang di kos-kosan lah, atau anak kita ke sekolah, kamu di sekolah harus begini-begini, jangan ganggu teman nanti. Tapi kalau di dalam jiwanya tidak timbul kesadaran tentang itu, dia tidak akan melakukannya. Tapi kalau di dalam jiwanya sudah ada pengontrolan, otomatis dia akan tahu, oh ini saya lakukan, ini salah. Oh ini saya lakukan, ini bukan kegiatan pembelajaran. Di sini kita harus tanamkan kepada siswa itu bahwa yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, saya memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Di sini dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tidak boleh memaksakan kepada siswa, oh kamu harus begini. Tapi di sini kita bekerja sama atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Contoh, anak disuruh mengerjakan ini, berarti kamu mau bisa melakukan yang mana? Di sini teori kontrolnya yaitu kita tidak boleh memaksakan sesuatu kepada anak, tapi kita harus mencoba bekerja sama dengan dia dan membuat pilihan tentunya agar bisa menjadi lebih baik. Terus model berpikir menang kalah. Menang kalah di sini dikatakan menang kalah, berarti kalau kamu lakukan ini berarti kamu salah. Berarti kalau kamu lakukan ini berarti kamu tidak maju. Berarti kalau kamu melakukan ini berarti kamu hebat. Di sini kita dalam teori kontrolnya kita berpikir menang-menang. Maksudnya apa yang dilakukan itu ada kebaikannya, ada sisi baiknya. Budaya positif di situ nampak. Budaya kebiasaan positif, kebaikan budaya. Di situ budaya itu kebiasaan. Kita sudah paham semuanya. Positif, kebaikan budaya positif berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Dari sini ada ibu-ibu yang mau bertanya tentang budaya positif. Kalau
budaya kita sudah tahu kebiasaan suatu tempat. Kalau budaya positif, kalau budaya positif di sekolah berarti kebiasaan baik yang kita harus terapkan di sekolah. Kalau dia budaya positif di sekolah, kalau di rumah juga bisa kita terapkan. Nah, berarti itu budaya positif di lingkungan rumah. Selanjutnya yaitu ada pemikiran tentang budaya positif, yaitu budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang dan bertanggung jawab. Saya di sini tanya kritis. Di sini kita ambil berpribadi kritis. Kritis di sini maksudnya berarti dia terhadap suatu keadaan. Kalau suatu itu benar, maka anak itu itu sudah cocok. Kalau dia ada sesuatu yang janggal, maka dia akan ada penolakan, ada tanggapan dari dirinya. Disinilah yang namanya pribadi kritis. Berarti dia menanggapi sesuatu keadaan itu sesuai dengan pemikiran yang dia miliki, bukan menerima apa adanya. Contoh, temannya melakukan ini padanya, melakukan suatu kesalahan atau berbuat yang tidak baik padanya, dia terima saja, biarlah, tidak apa-apa. Di sini pemahamannya kritis ini dia bisa melakukan penolakan terhadap yang salah dan bisa melakukan penerimaan terhadap hal-hal yang benar. Lanjut, memiliki rasa hormat. Memiliki rasa hormat di sini hormat di sini maksudnya saling menghargai. Budaya positif ini berarti siswa tersebut bisa menghargai apapun yang ada, menghargai kelasnya, menghargai temannya, terutama menghargai guru-gurunya. Kita kalau di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, jadi dia bisa menghargai orang-orang di sekitarnya. Setelah itu ada kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Di sini kenapa kita harus ada budaya positif di sekolah? Di situ nampak latar belakangnya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, maka pendukungnya adalah suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian dengan suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter anak, tidak hanya dari segi intelektual tapi juga terbentuk oleh lingkungan belajar positif. Dari pemahaman itu, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau bisa memberikan pendapat lain tentang budaya positif? Itu nampak bahwa budaya positif ini kita terapkan itu efeknya sangat banyak, efek baiknya sangat banyak bagi siswa di sekolah dan juga bisa dia terapkan di lingkungan sekitar. Di sini ada pertanyaan saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini saya mau bertanya, pertanyaan memantiknya, ibu-ibu, saya harap bisa menjawabnya dengan di sini kita menjawab bukan jawaban yang benar, tapi jawaban kita itu semua jawaban itu pada umumnya benar, tergantung kita menanya dari segi mana. Selama ini yang kita terapkan, apakah dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Alasannya itu? Saya pernah menghukum anak. Terima kasih atas waktunya.
sesuai pertanyaan yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya tidak, karena saya sudah mencobakan kepada anak ketika dia tidak mengerjakan PR, saya hukum untuk membuat PR di luar. Tetap dia tidak disiplin. Besoknya ketika ada PR lagi dia tetap tidak mengerjakannya. Jadi menurut saya dengan hukuman tidak mendisiplinkan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban Bu Linda. Oh ya, kita sedikitnya ya, tepuk santiang cek dulu. Tepuk santiang ya Ibu ya. Biar saya cobakan dulu. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu ida, suwo ampu santiang. Coba sendiri ya. 1, 2, 3. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu ida, suwo ampu santiang. Terima kasih Ibu Linda. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada ibu-ibu yang bisa menjawab? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Contoh, terlambat dia, terlambat kamu harus membersihkan halaman sekolah. Apakah disiplin anak itu akan lebih meningkat? Bagaimana dengan Bu Ina? Boleh mencoba? Terima kasih kepada Ibu Novi yang memberikan waktu dan kesempatannya untuk menjawab pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya bisa. Soalnya yang hukuman yang diberikan kepada anak itu hal yang positif. Mungkin hukuman yang tidak positif mungkin bisa membuat anak tidak disiplin. Kalau menurut saya memberikan hukuman yang positif bisa membuat anak lebih disiplin. Itu menurut saya. Karena hal yang positif yang kita berikan kepada anak atau berupa hukuman itu akan menguntungkan kepada mereka. Ada nilai plusnya bagi mereka karena hal-hal yang positif yang kita berikan kepadanya. Cukup. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ina. Kita kasih lagi tepuk santiangnya Ibu ya, biar lebih semangat lagi acara kita. Lah, tepuk santiang untuk Bu Ina. 1, 2, 3. Ampu Suwo, ampu ida, duo ampu santiang. Kalau anak dikisah santiang berbahagia sama dengan kita Ibu. Lanjut, selanjutnya pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah dengan setiap anak melakukan hal sesuatu kita beri penghargaan? Apakah ini bisa dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Gimana Ibu? Bagaimana Winis? Bisa, berarti alasannya Winis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktunya kepada Pak Novi yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, memberi penghargaan kepada anak itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena alasannya dengan memberikan penghargaan, jadi anak ini merasa akan terpacu atau termotivasi untuk lebih meningkatkan cara, bisa jadi dalam belajarnya atau cara disiplinnya. Jadi mereka terus akan berlomba-lomba untuk lebih memperbaiki diri ke depannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami
ucapkan kepada Bu Inggris. Baiklah, Mbak, kasih tepuk santiang lagi Mbak. Oh ya, kita kasih tepuk santiang ya untuk Bu Inggris. Tepuk santiang. Ampu kida, duo ampu santiang. Alhamdulillah awalnya santiang saya. Lanjut next. Berikutnya. Nah, di sini ada disiplin positif sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin. Nanti kita bahas di situ apakah dengan pertanyaan pemantik sebelumnya, apakah dengan hukuman, apakah dengan ganjaran tertentu, atau dengan memberikan penghargaan bisa menciptakan disiplin yang sebenarnya. Lanjut di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini Bapak pendidikan kita mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disipliner atau disiplin diri, yaitu kita sendirilah yang wajib sekiranya untuk mendisiplinkan diri kita. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disipliner, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Next, Beka. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Kita disiplin tapi tanpa ada kekerasan. Tapi selama ini yang banyak kita perhatikan disiplin itu memang harus dikeraskan terlebih dahulu. Lanjut, disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab, saling menghormati, berinteraksi dengan lingkungan. Jadi disiplin positif di sini menerapkan disiplin bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdaya. Di sini ada kesadaran berarti timbul dari dirinya sendiri. Di sini ada disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Nah, di sini ada sebelum kita masuki ke disiplin positif, kita terlebih dulu harus tahu kebutuhan dasar manusia. Di situ ada kebutuhan yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Nah, ada posisi kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini kita lihat adanya posisi kontrol penghukum. Kita lihat yang pertama dulu penghukum. Dalam mendisiplinkan siswa, ada posisi kita yang namanya posisi kontrol kita itu penghukum. Seorang penghukum ini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Fisik atau verbal. Verbal ini seperti kata-kata yang kita keluarkan. Lanjut, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini penghukum itu nada suaranya tinggi. Kamu terlambat ya? Mengapa kamu terlambat? Otomatis itu akan membuat siswa itu ada yang dia merasa, oh ibu itu marah-marah sama saya. Jadi kadang-kadang menimbulkan rasa dendam di dalam jiwanya. Ada lagi bahasa tubuh, mata melotot, tatap tajam anak tersebut. Lanjut, ada lagi ciri-cirinya yang kontrol penghukum yaitu jari menunjuk-nunjuk dan menghati-hati. Memerintah, sudah terlambat, kamu terlambat, ambil sampah itu banyak, ambil sampah yang di halaman itu semua. Itu adalah posisi seorang guru yaitu sebagai penghukum. Ada lagi posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi
sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kamu kenapa terlambat terus? Seanak itu rasa, oh ibu tuh ya, mau cari ibu tuh ya, mau ditarik bawah. Ada kata-kata yang lebih sedih lagi. Ada merapat pada anak, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan kelihatan lesu. Kena ambil tarik. Nak, gimana kamu ini? Setiap hari terlambat. Kecewa ibu. Kan anak itu masa agak tersorot dia. Akhirnya semangat belajarnya dia akan berpikir mana ya cara belajar. Anak itu akan berpikir dan sehingga dalam pembelajaran dia tidak konsentrasi lagi. Lanjut. Nah, di sini ada lagi posisi yang ketiga, itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Di sini kalau di sekolah tinggi ke SMP SMA, kalau kita posisikan sebagai teman, sebagai guru ini, kadang-kadang siswa itu rasa segannya hilang kepada kita. Namanya aja seperti teman, dianggap aja teman sama besarnya saja, sehingga hilang rasa hormatnya kepada kita. Nah, di sini nampak dari ciri-cirinya itu nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini kalau di kelas di SD masih lumayan kita laksanakan ini, tapi kalau di kelas tinggi ke SMP SMA ini bisa juga menimbulkan hal-hal negatif jadinya nantinya. Apalagi itu jenis contoh jenis kelamin yang berbeda itu bisa menyebabkan nantinya efek negatif kalau ini berlaku dalam jangka panjang. Lanjut. Di sini ada pemantau. Pemantau ini sudah menjadi lebih baik. Ini pemantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contohnya, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kamu terlambat lagi. Bagaimana ini berlanjut lama, ini akan mempengaruhi kamu, akan berpengaruh terhadap pembelajaran kamu. Bisa tidak kamu merubahnya nanti? Ini sudah mengarah ke posisi kontrol yang sebenarnya. Lanjut ada, disinilah posisi kontrol manajer. Posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi kontrol ini, contohnya siswa sedang melakukan terlambat. Di sini bisa kita tanyakan pada dia alasan dia, kita tidak boleh memvonis kamu terlambat terus gini. Tuh seharusnya kita tanyakan dulu apa penyebab dia terlambat, dan kita yakinkan dia terlambat itu biasa. Itu kalau hanya sekali-kali, tapi kalau sudah berulang kali ini akan menyebabkan efek negatif dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini kita harus tanyakan dia, dengan terlambat kamu ke sekolah, ada enggak keyakinan kelas nantinya yang kamu langgar? Itu kita harus yakinkan anak itu, dan kita motivasi dia untuk melakukan perubahan dari pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan agar menjadi lebih baik lagi. Disinilah dari manajer tadi kita harus punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak. Keyakinan kelas ini tidak mutlak, itu disesuaikan, boleh disesuaikan. Contoh keyakinan kelas ini juga bisa boleh dirubah dan ditambah. Contoh dalam pembelajaran ini, keyakinan kelas kita hari ini. Contoh kita praktek, terus keyakinan kelas itu harus ada perubahannya. Kita praktek, kita menggunakan alat. Sebelumnya keyakinan kelas
kelas kita tidak ada istilahnya mengembalikan barang labor atau alat-alat pusaka yang dipakai ke tempatnya kembali. Mungkin sebelumnya ada keyakinan kelas yang belum kita lengkapi. Maksudnya keyakinan kelas itu belum ada, tapi di saat pembelajaran, sebelum pembelajaran terjadi itu kita buat dulu keyakinan baru. Di sini ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini harus bersifat positif. Jangan ada di situ ada kata larangan, tidak boleh, dilarang, jangan. Itu kata-kata, kita menggunakan kata-kata yang positif. Di situ ada menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berkata sopan, saling menghormati. Situ ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan itu umum kita gunakan. Kalau keyakinan kelas itu kita, kalau peraturan sekolah itu berarti semua siswa harus melakukan. Kalau keyakinan kelas itu hanya berlaku di kelas kita. Kita tidak bisa katakan itu berlaku di kelas lain. Baiklah, nampaknya kita kurang semangat. Kita speaking sedikit dulu Pak Ibu ya. Berdiri. Speakingnya, boleh Pak, berdiri Pak. Saya speakingnya yang santai-santai aja, kita speaking tertawa. Enggak, dari dalam enggak Pak, kita. Speaking apa yang tertawa? Tertawa 1 kali, tertawa 2 kali, tertawa 3 kali, tertawa tak bersuara. Konsentrasi semuanya. Kita mulai ya Pak ya. Oke, terima kasih masukannya Murad. Kita coba ya. Buka mulutmu, tertawa 3 kali. Oke, irama kata Bapak tadi. Gimana iramanya Pak? Buka mulutmu, tertawa 2 kali. Buka mulutmu, tertawa 1 kali. Buka mulutmu, tertawa tak bersuara. Alhamdulillah. Udah bisa dulu. Itu penyemangat ya. Makasih Bu Rat atas masukannya. Samping Pak. Di situ ada peraturan, ada keyakinan. Peraturan dan keyakinan itu, kalau peraturan siapa yang buatnya dulu? Murid, guru, atau siapa? Guru. Berarti kalau peraturan otomatis mutlak dari guru. Nggak ada kelas kita anak-anak bikin peraturannya. Yang buat peraturan pada umumnya tingkatannya lebih di atas. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu timbul dari siswa itu sendiri. Baiklah, hari ini pelajaran kita ini, keyakinan kelas kita apa anak-anak? Nanti anak-anak itu akan, Bu, keyakinan kelas kita ini Bu. Di sini kalau kita di kelas membuat keyakinan, jangan lupa capnya terakhir. Karena ini nanti dari keyakinan kelas ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh anak tersebut. Karena keyakinan dia yang buat keyakinan kelas ini. Nanti contoh, siswa yang merusak bunga, dia harus menanamnya kembali. Otomatis karena dia yang membuat, nanti ada laporan, Bu, si Rina merusak tanaman kita, Bu. Nanti kita tanya, kamu sudah merusak tanaman kita? Itu adalah keyakinan kelas kita, itu melanggar keyakinan kelas. Kamu tahu konsekuensinya, itu akan otomatis tahu dengan akibat dari kesalahan yang telah dibuat. Tapi jangan sampai keyakinan kelas ini dilakukan saat contoh tidak ada keyakinan kelas.
Pas dia merusak tanaman, langsung kita beri ganjaran. Itu namanya bukan keyakinan keras, tapi itu namanya hukuman. Lanjut. Nah, di sini ini ada pertanyaan nanti. Ini hukuman, kita belajar tentang hukuman atau konsekuensi. Saya akan berikan script note-nya, nanti ibu jawab di script note. Catat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan menyampaikan. Jadi konsekuensi atau hukuman itu. Oh, videonya enggak ada waktunya, Pak. Oke, apa dia ya? Kan harus pegang-pegangan ya, Pak. Maka orang tua videonya Pak ya, Kak. Apa yang mau buat, Pak? Ya, Pak. Persen kanan tuh, itu beli mau Pak. Di balik Nah, berarti Anda layannya. Nah, Pak, ini mau buat apa, Pak? Aku bertanya nih, Pak. Untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Pilih salah satu. Ibu cukup bikin hukuman atau konsekuensi. Itu soal nomor 1. Ya. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari di lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Lanjut yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini peraturan kita kalau tidak salah ini untuk 2 tahun yang lalu ya, masa COVID-19. Selanjutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehingga tidak mengenakan. Itu ada ketika yang salah, tidak mengenakan sepatu seharian. Contoh, murid pakai sepatu warna putih polos, lalu kita suruh buka sepatunya seharian sampai pulang, atau sepatunya disita. Konsekuensi atau hukuman? Kalau salah tidak ada hukuman, kata Bapak Kepala. Tadi aku baca yang berat.
Baiklah, jawaban ibu-ibu apa sudah siap semua? Ditempel loh. Oh ya, ibu, tempelkan di depan. Ada di kamar. BK, tolong sandarkan dari BK. Nah, kita cek sendiri ya ibu jawabannya. Nah, nggak usah ke depan. Kita cek, kita lihat kuncinya. Apakah sudah siap semua ibu? Hebat ibu. Nah, kita periksa dulu Pak, baru kita kasih itu pesannya. Udah siap semua? Ah, ini dah dia jawabannya ibu-ibu. Coba cek jawaban ibu masing-masing. Nah, cek. Nilai kejujuran ya ibu. Jangan diganti jawabannya. Nah, saya mau tanya, siapa yang betul semua sesuai dengan yang siapa yang bisa menjawab? Terima kasih Bu atas waktunya. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nang karena saya memiliki konsekuensi yang di nomor terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di mana pelajaran PJOK kita tahu apapun kegiatannya siswa harus melakukan pemanasan sebelum pelaksanaan olahraga. Pemanasan. Jadi karena dia terlambat, jadi pemanasannya ya dengan lari mengelilingi basket itu ganti dari pemanasan yang tidak diikutinya karena dia terlambat. Jadi konsekuensi. Dalam PJOK boleh Bu. Tapi yang sesuai dengan PJOK nanti karena terlambat PJOK disuruh buka sepatu, tidak masuk Ibu. Maksudnya kan pemanasan lari mengelilingi matahari, mengelilingi lapangan basket itu kan untuk pemanasan dia juga. Itu menurut saya Bu, terima kasih. Kasih aplaus untuk Bu Linda dulu. Terima kasih atas doanya Bu Linda. Nanti dulu Pak, nanti kita kasih pesan. Yang menjawab jawabannya salah satu. Salah satu yang mana yang salah sama Ibu Dewi? Nomor 5. Mau membersihkan tumpahan air di meja. Nah, siapa yang bisa menjawab yang lain? Kenapa itu disebut konsekuensi? Karena itu kesalahan dia. Jadi mengajarkan untuk bertanggung jawab. Kita yang salah harus bertanggung jawab. Siapa? Aku ya Aziz Wazi. Siapa yang berbuat itu bertanggung jawab? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu kenapa konsekuensi? Karena itu merupakan suatu tanggung jawab. Itu kesalahan dia sendiri, jadi dia harus bertanggung jawab dengan apa yang salah dilakukannya. Terima kasih. Terima kasih karena tadi ada permintaan tepuk santiang. Nah, tepuk santiang dulu. Nah, 1, 2, 3, tepuk santiang. Ampu tidak, 2 ampu santiang. Jawaban, terima kasih jawaban ibu-ibu semua cukup. Ya, tepuk santiang. Kami kemarin 3 versi Bu, bahasa Jawa dan bahasa Madawi. Di sini dikatakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini dikatakan hukuman karena
dicatat 100 kali. Pelajaran sudah dimulai. Ini pula mau dicatat. Apa yang akan terjadi nantinya dengan pembelajaran anak kita? Jadi dia sudah terlambat, disuruh lagi tugas yang lain. Dalam hati mendongkol. Mati mendongkol. Mantap Ibu. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena lari, kalau rumahnya jauh, tiba di sekolah disuruh lari lagi, bisa jadi anak itu nanti Bu. Apalagi belum sarapan. Ini Konsekuensi. ya, apa alasannya? Asal lapangan sekolah kecil. Konsekuensi ya. Cuma 2 kali. Kalau 2 kali kan sebentar. Masuk kelas. Kan sebentar. Tapi Pak, ya itu tidak Tidak. tapi setelah anak lari itu 2 keliling, tapi setelah itu tuh dia tidak kondusif nih mau belajar di kelas ke depan. Dia jangan pakai udang. Berkeringat. Ya, di sini yang namanya hukuman berarti ini melawan. Kalau konsekuensi berarti dia sejalan. Maksudnya di sini kalau dia ke lapangan, kalau sekali tidak oke lah. Kalau di lapangan SMP 2 kali lapangan bagaimana? Itu kan main basket. Lapangan basket. Pasti malunya dia datang. Malunya mungkin ada efek malu nanti masuk kelas. Itu yang kita untuk menilai. Lanjut dengan mengganti murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga namanya hukuman karena tidak sesuai masker karena dia tidak sejalan. Lanjut menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Kertas diganti dengan kertas. Berarti ini merupakan tanggung jawab atas atau risiko dari hal-hal yang kita langgar. Lanjut membersihkan tumpahan air karena kita yang bersihkan ya kita lah yang menghapusnya. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini juga akan nantinya menimbulkan efek malu pada siswa karena mungkin ada temannya yang mengejek tidak pakai sepatu, atau ini juga bisa menimbulkan rasa dendam di hati anak tersebut. Murid disuruh. Itu ada kesalahan sedikit Pak, tidak mengenakan maksudnya, tidak mengenakan sepatu hitam. Dari sini kita bisa paham bahwa seandainya ada alasan lain, kita harus tanyakan dulu alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita dulu memvonis, karena nanti kalau kita salah menuduh, kalau kata orang namanya ada fitnah itu ya. Tapi murid awak sama orang kalau suruh salah sama murid. Mungkin ya Pak, kalau senang. Tapi kalau saya di lokal, kalau pakai sepatu saya suruh aja di luar. Tersiksa. Hangit. Biasakan Pak, nanti seandainya jadi pejabat, saya melakukan pembiasaan itu pada anak. Bayangkan saja, contohnya anak pergi ke WC, tidak suka pergi ke WC, pergi ke sungai. Nanti kamu diajak tembak, dapet kawan udah kayu, diajak pergi ke kota lamo-lamo, nggak dia suka pergi ke WC, apa yang akan terjadi? Apakah akan kamu tahan buang air selamanya? Itu Lalu ke rumah. Saya duduk aku baca. Mulia agak adit ya. Itu saya bayangkan itu, ayo Bu ya. Itu yang saya bayangkan karena nanti kalau pergi ke kota, pergi ke sungai. Di mana? Sungai ada Bu, tapi jauh airnya, bayangkan saja Ibu sungai di kota. Tidak seindah sungai batang air meruap. Tidak sebersih air meruap Pak ya. Bersih Bu. Benar Pak. Di baskor. Ya, Basko. Dulu dia lagi. Kapan Bapak ke sana Pak? Terakhir. 10 tahun yang lalu. Jadi Pak, Bu. Lanjut ya. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Suatu hukuman harus terjadi, sedangkan konsekuensi juga
juga harus terjadi. Membuat anak sakit fisik ataupun hati, kecewa, sakit hati, rasa dendam nantinya. Lanjut, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai. Kalau di konsekuensi, dia mengatakan, oh bu, saya telah melakukan ini, ya saya tahu konsekuensinya. Kalau hukuman ini tidak pasti kan pak? Kan kalau anak melanggar apa, jarang kita buatkan hukuman yang pastinya. Kalau konsekuensi dari hal yang dia lakukan sudah ada, oh kalau kamu lakukan ini berarti konsekuensinya ini, sudah jelas konsekuensinya. Tapi anak macam-macam. Ada yang mau ada konsep dilakukan konsekuensinya. Itulah Pak, dalam paradigma menurut Kiai Dewantara, itulah yang kita sebagai guru yang akan merubahnya. Misalnya ada namanya unsur intrinsik, ada yang namanya ekstrinsik. Lanjut mereka. Nah, di sini ada hukuman, identitas sukses, disiplin, restitusi. Nah, di sini restitusi ini, kalau tiba di restitusi itu tidak ada lagi namanya konsekuensi, tidak ada lagi namanya hukuman. Memang ini berat kita lakukan, tapi itu harus kita coba sebagai guru. Nah, berat dalam diskusi kami dengan teman pun, ini pemaksaan ibu-ibu. Tapi bagaimana lagi? Ini harus kita terapkan. Kadang anak itu karena kita, apalagi sudah terbiasa di rumah main kekerasan, dilunakkan di sekolah tidak ada jerahnya. Iya Pak. Lanjut, perilaku pasif agresif korban. Nah di sini ada namanya identitas gagal. Kalau di hukuman itu identitas itu masuk ke identitas gagal, sedangkan pada konsekuensi dan restitusi itu anak itu pada umumnya kalau diberikan itu kesuksesan akan mudah. Maksudnya dia akan menyadari, oh berarti ini saya salah, berarti ini yang harus saya lakukan. Kalau main kekerasan sama dengan anak di rumah kita, kalau dia terlalu marah, keras, itu bukan kita jauh, bukan kita kasar, tapi lebih dilembutkan. Contohnya ya anak kita di rumah, dipeluk, pasti dia akan cepat lembutnya. Begitu pula dengan anak kita di sekolah. Kalau dia melakukan kesalahan, kita kasari, itu pada umumnya akan lebih mendongkol di hatinya. Tapi kalau kita aja, tadi ada namanya kontrol seorang guru, ada sebagai teman, ada manajer. Kita tanyai dulu apa penyebab dan kita juga meyakinkan pada dia untuk berubah menjadi lebih baik. Lanjut Beka. Nah di sini ada posisi kontrol, ini ya kurang agak apa ya, tidak ada identitas gagal. Di situ ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Nah di sini guru membuat yang pertama hardik menunjuk-nunjuk itu di penghukum, sedangkan di membuat rasa bersalah itu seharusnya kamu begini, ibu kecewa itu. Selanjutnya membuat alasan siswa untuk muridnya sebagai teman, kenapa kamu gini, kenapa terlambat nak, apa yang terjadi di rumah, seperti itu. Guru itu menjadi bersatu sebagai kontrolnya, kontrol sebagai teman. Selanjutnya ada pemantau, menghilangkan meningkatkan rasa mengukur dan mengukur. Lanjut sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, anak itu terlambat ke sekolah. Kita panggil anak ibu, kenapa terlambat sekolah? Mungkin dia akan bercerita. Nanti kita tanyakan, terlambat itu biasa, tapi kalau terlalu sering itu juga akan mempengaruhi kamu. Terus kita yakinkan dia, kalau terlambat ada tak keyakinan kelas yang kamu langgar? Karena di kelas kita pasti ada keyakinan kelas. Lalu kita sadarkan dia, bisa tak apa yang bisa kamu
kita tanyakan kepada siswa itu. Itu kontrol di sini ya memang kesabaran kita lah yang tidak tinggi diintanya. Lanjut baiklah next. Lanjut di sini ada. Nah di sini ada pertanyaan. Itu nampak. Ada pernyataan sebagai kontrol teman, penghukum, pemantau, manajer. Nah itu nampak di situ. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu anak itu merasa bersalah sama dengan kita pada teman kita. Mengapa kamu seperti ini? Lanjut sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya ya, atau dia melakukan kesalahan atau tugasnya salah. Tugas kamu ini terlalu salah. Mengapa jadi begini? Itu namanya penghukum. Lanjut ada lagi pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kita ada janjian nanti. Contoh lagi, kalau anak-anak itu cepat selesai, nanti ada hadiah untuk anak. Itu namanya pemantau. Lanjut lagi sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Contoh, dia merusak punya temannya, atau dia siap berkelahi. Kita tanyakan, kamu berkelahi, apa yang bisa kamu lakukan agar kalau anak berkelahi berarti persahabatannya akan pecah. Kita tanyakan pada dia, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bersahabat dengan dia, agar dia bisa menerima kamu. Nah itu yang kita tanyakan pada anak tersebut. Lanjut, sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Contoh anak terlambat, kamu terakhir terus datangnya. Itu akan jadi masalah bagi anak. Berarti kita menghukum anak tersebut. Nah, lanjut, ini ada restitusi. Next baiklah. Nah, di sini kita akan menjelaskan ciri-ciri restitusi, cara-cara kita penyelesaian masalah-masalah yang ada pada mulut kita. Bukan prostitusi Pak, restitusi. Kalau prostitusi itu lain lagi Pak. Nah, nanti masuk ke. Lanjut. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sama kita buat tugas gagal kita. Tapi dari kegagalan itu kita ambil kesimpulan, oh gagal di sini, berarti ini penyelesaiannya. Sama dengan anak, dia olahraga misalnya, dia gagal dalam berlari, berarti dia harus tahu, yakin, oh saya gagal menang lomba, berarti saya harus berlatih lagi. Nah, yakin, dia meyakinkan dirinya sendiri. Lanjut, memperbaiki hubungan. Dengan restitusi, anak yang berkelahi bisa-bisa dia akan akur lagi dengan adanya kesadaran untuk saling memaafkan. Lanjut, tawaran bukan paksaan. Tawaran di sini kita meminta pada apa yang bisa kamu lakukan, bukan kita, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, itu bukan tawaran, tapi anak itu sendiri ya apa yang bisa kamu lakukan, anak itu akan menawarkan, akan memberikan alasannya sendiri. Lanjut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, disinilah karakter anak kita bentuk, sehingga hilangnya rasa dendam dia pada guru dan juga pada temannya. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi, fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada akibat dari permasalahan. Lanjut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi ini dilakukan bukan di lokal ya Ibu. Contoh anak melakukan kesalahan atau terlambat atau berkelahi dengan teman, jangan nasihati dia di depan temannya. Jangan marahi dia, ajak dia ke ruangan khusus kita atau ke kantor. Tapi jangan takut-takuti dia dulu. Kadang anak ini pasti dia ke kantor. Kita ibu mau bicara sebentar sama kamu di kantor. Itu saja cukup kita katakan. Disitulah kita akan melakukan kegiatan restitusi. Di sini kesadaran anak itu akan lebih cepat pulih
pulihnya daripada kita melakukan nasihat-nasihat atau wejang-wejang lainnya di dalam lokal. Di sini dia ada restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Di sini dalam menstabilkan identitas, bisa kita katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh, anak berkelahi. Jangan bilang kita pun pernah berkelahi. Yakinkan pada anak itu. Tapi ada nggak tindakan lain selain berkelahi untuk menyelesaikan masalah? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita yakinkan itu memang benar. Lanjut pada menanyakan, pada validasi. Kamu tentu punya alasan. Buat tanya kayak tuh, apa alasan kamu melakukan ini? Saya begini dulu. Kita tanyakan lagi. Adakah cara yang lebih efektif? Contoh, dicontek punya kawan langsung buat tinju. Apakah dengan meninjunya efektif? Tidak. Ya Bu, saya akan lebih sabar. Saya akan menasihati. Kalau malas, nanti saya tutup saja punya saya. Itu mungkin jawaban dari anak. Tapi kalau kita cepat memarahi dia, kamu berkelahi, teman dulu saja kamu pukul. Mungkin dia punya alasan tertentu. Lanjut di dalam menanyakan keyakinan. Disinilah keyakinan kelas kita perlukan. Dan kita juga harus memberikan kesadaran pada siswa tersebut. Kamu sebenarnya mau jadi apa? Kalau diutamakan berkelahi aja terus, adakah efek positifnya terhadapmu? Itu yang akan kita tanyakan kepada siswa tersebut. Sini dia di segitiga institusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan ini sudah dijelaskan tadi. Menstabilkan identitas, tidak ada manusia yang sempurna. Lanjut dulu. Ini juga penjelasan yang saya jelaskan tadi. Ini dia menanyakan keyakinan. Apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apakah nilai-nilai yang kita telah sepakati? Inilah yang akan kita tanyakan kepada anak kalau dia melakukan kesalahan. Karena kalau sesuatu yang sudah disepakati itu harus dilaksanakan bersama-sama. Terima kasih. Itu dulu. Ada di sini dari menanyakan keyakinan, kita harus yakinkan anak itu dulu. Kita harus yakinkan anak tersebut bahwa apa yang dia lakukan itu nilai-nilai yang dipercaya, nilai-nilai yang dia percaya untuk menjadi yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang budaya positif. Semoga apa yang kita sosialisasikan hari ini bisa kita terapkan di kelas kita dan bisa menjadikan siswa itu menjadi lebih baik, karena kita di sekolah adalah menuntun. Dan ingat, perubahan pada anak itu yang paling optimal itu adalah perubahan yang berasal dari dirinya, bukan dari luar. Kesadaran yang berasal dari dirinya, bukan paksaan dari kita. Itu yang harus selalu kita ingatkan pada siswa, karena yang mengontrol diri kita adalah kita, bukan orang lain. Sama dengan anak kita yang mungkin kita semua, ada yang nanya dia selama, ada yang berjauhan. Kita tidak bisa mengingatkan dia terus-menerus, tapi harus kita timbulkan dari dirinya bahwa kalau dia ingin menjadi lebih baik, maka dialah yang akan membaikkan dirinya. Kalau dia ingin sesuatu hal yang menyenangkan hatinya, dia sendiri akan melakukan tanpa orang lain hanya bisa mendorong, membantu. Tapi yang menciptakan itu adalah diri kita sendiri. Untuk itu budaya positif ini semoga bisa kita terapkan. Dan ingat, di dalam kelas banyak hal-hal yang harus kita perhatikan lagi sebagai seorang guru sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kalau seorang guru itu hanya
menjadi lebih baik, menuntun dia sesuai kodrat dan zamannya. Kita tidak bisa samakan zaman kita dahulu dengan zaman kita sekarang, karena sesuai dengan zamannya anak itu berkembangnya jauh berbeda dengan kita yang dahulu. Kalau kita dahulu dalam lokal diam, kata guru, kita akan diam terus lipat tangan. Kalau sekarang jangan kan, suruh lipat tangan kakinya yang ke atas. Itulah hanya semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa kita terapkan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum ditutup, oh ya, ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Kalau mana tahu, kalau saya bisa menjawab, saya jawab sekarang. Kalau tidak, mungkin saya bisa jelaskan pada guru yang lain. Kembali kayak apa? Tadi kan masih sesuai ya. Kamu dulu bahasa kan? Ini kita kayak siswa. Kalau ke kelas sekolah tuh guru yang dibahaskan. Memang benar, saya suka. Kebanyakan ibu-ibu saya perhatikan ada kepala sekolah itu interogasi guru itu di depan ramai. Ada, saya pun pernah mengalaminya. Ada juga siswa. Kalau menurut pendapat saya bertanya pada ibu suka di depan umum apa? Bukan bertanya. Atau di bawah atau datang guru kepala sekolah itu ke lokal kita ditanya. Saya bertanya pada ibu mana suka yang mana? Saya suka dipanggil. Suka dipanggil. Daripada dimarah. Suka dipanggil. Itulah dia restitusi, Bu. Karena saya Itulah dia restitusi. Contoh, kita hadir siswa di depan teman-temannya. Memang ya teman-temannya masih kecil, oke. Sama dengan kita sebaya dengan kita. Paling beda 1 tahun, bahkan ada adik kita. Bagaimana rasa kita? Malu kan? Tapi kalau dia dibawanya sama kepala sekolah ke ruangnya, dicek, dimaki-maki di situ, apalah? Kita tidak yang tahu cuma kita, nggak ada orang lain. Kecuali kita yang mau ngomong di luar nantinya. Intinya di sini jagalah rahasia orang lain agar rahasiamu juga terjaga. Itulah. Ya itu Pak ya. Nah, itu kan ada yang acuannya ngomong gue masalah, enggak salah loh. Membuat kesalahannya. Kalau ini acung, kadang tesnya waktu semenit lagi kurang masuk baru datang. Setiap hari kan itu Itulah Pak. Jadi memang benar curhat ya Pak ya. Sebenarnya itu loh Pak. Tanyakan. Tapi kayak kamu Linda. Ya, oke. Ibu ada yang bisa menjawab? Bu Unis, Bu Nang. Saya coba sedikit Bu. Nggak usah pakai Kita ini praktek restitusi untuk guru ya. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya tadi masalahnya yang dialami Bapak itu contohnya ada anggotanya yang terlambat. Kalau menurut saya dengan melakukan segitiga restitusi itu memanggilnya dan tidak memvonisnya kenapa terlambat, tidak boleh terlambat. Jadi kalau kita tanyakan dulu kenapa, apa alasannya terlambat, itu yang pertama. Yang kedua, apa solusi yang bisa dilakukan oleh orang yang terlambat ini, bagaimana caranya besok supaya tidak terlambat lagi. Jadi menurut saya memang perlu melakukan segitiga restitusi dengan memanggilnya berdua saja. Benar kata Ibu Linda, karena segala sesuatu itu kalau disentuh dari hati ke hati, akan mudah tercapainya ya Bu Nang ya. Dari hati ke hati. Iko yang banyak main bulalan nampak telabe bagaimana? Itu salah. Itulah. Semoga ini restitusi ini, kesadaran ini bukan hanya untuk siswa. Sebenarnya gurunya lah yang terlebih dahulu kesadaran itu. Karena tidak mungkin kita menyuruh siswa jongkok sedangkan kita berdiri. Tidak mungkin kita suruh siswa berlari, kita jalan santai. Berarti sebagai guru itu di depan sebagai contoh, sopir. Ajarkan oleh kita dulu,
baru bisa mengikut di belakang. Kalau istilahnya murid guru pipis guru pipis berdiri, siswanya pipis berlari. Semoga apa yang kita praktekkan ini itu prakteknya untuk guru ya, memang benar. Segala sesuatu harus dibicarakan, jangan dibawa diam-diam. Karena masalah itu akan selesai kalau dibicarakan. Kalau didiamkan, bukan mengurangi masalah, tapi menambah masalah baru. Nah, cuma itu. Ya. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Tadi kita sudah coba diskusi juga antar guru, dan kita sebagai guru semoga apa yang kita niatkan hal-hal baik tercapai, juga begitu pula harapan kita terhadap siswa kita. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.